Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dimanapun berada. Selamat tahun baru 2024. Ya. Semoga pagi hari ini kalian dalam kondisi yang terbaik, sehat, sehat jasmani, sehat rohani, sehat rezeki. Jangan lupa. Baik sahabat, di tanggal 1 Januari ini tepatnya pukul 8:21 saya coba untuk menyapa. Tak terasa sahabat, waktu yang terus berlalu. Jadi saya belajar untuk membuat video udah ada beberapa ribu video ya. Tapi memang belajar itu tidak mudah sahabat. Tapi saya akan terus belajar. Dan di tahun baru ini saya juga terus mencari hal-hal baru. Mengingat apa, jadi semangat itu selalu ada ya sahabat. Nah hari ini saya insya Allah akan pergi ke tempat teman ya. Pagi ini saya ke teman yang sudah berhasil di bidang per-YouTubean. Di sahabat ini luar biasa. Saya ingat sekali ya, kalau nggak salah tahun 2012 atau tahun berapa waktu itu beliau minta subscribe gitu ya. Terus dan sekarang dia udah sukses sekali ya di YouTube. Di beliau sekarang konten kreator sejati maksudnya ya. Tapi dengan beliau itu saya memang jarang atau belum membuat video. Artinya beliau kan memang di balik layar ya. Jadi saya menceritakan ini supaya apa? Jadi mengingatkan saya juga bahwa hari ini saya mungkin akan pergi ke sana. Ya menimba ilmu lah ya. Menimba pengalaman. Jadi sahabat, saya berharap pergantian tahun 2003, 2023, 2024 nih ya, kita semua punya pengalaman-pengalaman baru, sahabat-sahabat baru ya. Terus mungkin yang belum bekerja punya pekerjaan baru, dan nyambi yang lain mungkin ya. Jadi sahabat, sebenarnya kalau dari YouTube yang saya buat ini, saya banyak sekali belajar editing ya, editing yang sering saya jelaskan. Bagaimana cara membuat video yang bagus atau cara menyambungkan dari satu ke video yang lain gitu kan. Nah, saya mungkin belum menemukan titik ininya ya, titik bagusnya gitu. Jadi kemarin yang paling banyak ini yang saya buat itu pas acara mantenan di Kementerian Pertanian itu ditonton 1000 lebih udah. Itu baru satu ya. 1000 lah, oke lah ditonton 1000 orang lebih intinya gitu di situ. Jadi mungkin kalian bisa lihat linknya nanti ya, mana yang paling populer. Jadi saya belajar dari beberapa cara ya, karena sering saya ceritakan ke kalian bahwa saya YouTube ini ketemu di jalan gitu. Jadi saya dulu juga bukan gimana ya, saya ketemu YouTube itu tiba-tiba membuat video kok viral gitu. Tapi belum nyampe, jadi ada satu video itu yang ditonton hampir 200.000 ya, tapi belum nyampe 200.000, sampai sekarang belum sampai di ibu-ibu itu. Nah dari situ saya terus semangat sampai sekarang, terus mencari hal baru, terus belajar bicara lagi sampai mungkin nanti orang nilai bicaranya udah bagus ya gitu. Padahal saya terus belajar ini dalam rangka apa namanya, penyempurnaan di mana saya belajar terus berbicara ya. Karena diam tuh emas, tapi jangan diam terus dong ya kan. Sedangkan bicara itu kan nasihat. Bicaralah yang baik, yang apa, bermanfaat ya kan. Jadi saya sempat kemarin cerita sama temen ya,
Ada 2 orang, yang satu diem aja karena diam itu emas, dia diem aja nggak pernah ngomong, giliran ngomong salah, ya kan. Jadi mungkin ini juga saya melihat, apa ya, sekarang kan lagi masa kampanye gitu ya. Jadi ngelihat beliau-beliau itu yang sedang berbicara itu memang ya itu kadang-kadang kita menemukan ada kelucuan juga gitu ya. Ya ada yang serius, ada yang lucu, ya itulah namanya di depan publik itu tidak mudah gitu. Makanya saya dari sering saya jelaskan gitu ya. Jadi belajar bicara di depan kamera itu tidak mudah gitu loh. Ya kalau saya kan bukan siapa-siapa, sahabat. Jadi artinya YouTube saya kan hanya sebagai apa ya? Saya mencoba ini kan karena nggak tiap hari ya. Jadi saat-saat tertentu saya pengen ngomong ya saya ngomong aja gitu. Ya kalau salah ya maaf ya. Mohon maaf. Bisa. Ya lucu nggak lucu, tapi kan itulah yang saya jelaskan ya udah jelas ya. Jadi berbicara di depan kamera itu tidak mudah itu judulnya ya. Siapapun gitu. Saya belajar. Memang saya lebih senang itu ketemu kalau ketemu muka langsung ya. Jadi bisa banyak banyak hal yang bisa kita ceritakan gitu. Tapi kalau di kamera kan terbatas ya kan. Kita uploadnya. Coba kalau nggak punya wifi itu dulu waktu saya belum punya wifi itu aduh itu berapa giga gitu ya satu upload itu habis gitu. Nah sekarang saya alhamdulillah sudah pakai wifi di rumah jadi saya upload untuk latihan ya artinya lebih murah lah ya kalau pakai wifi itu. Jadi saya sekarang itu karena saya yang punya HP kan berempat ya. Jadi dengan 200.000 mungkin sudah cukup untuk 1 bulan ya gitu di rumah tapi kecuali kita keluar di jalan gitu ya. Itu sahabat. Jadi mungkin ini buat orang yang sudah pengalaman tidak penting gitu. Tapi buat saya pribadi itu ini pengalaman yang luar biasa karena hari demi hari itu selalu berkembang gitu ya. Dan ketika saya melihat video yang saya buat itu kadang-kadang saya ketawa. Ya biarin aja itu gitu kan alam ya. Jadi di usia saya yang sudah 46, 47, mau 47 Bang ya. 48 nih jangan-jangan ya. Sampai lupa umurnya berapa. Jadi di kalau saya bilang di sisa usia saya ini saya itu selalu ini sahabat. Jadi saya sekarang kan bekerja ya, kerja. Saya juga ketar-ketir ya, ya kalau pekerjaan itu mapan kan kita nggak tahu kan gitu loh. Jadi saya selalu sekarang kalau saya bilang sama teman itu bekerjalah terbaik hari ini, tidak tahu besok kita kerja atau enggak gitu loh. Ya kan? Itu kan nggak tahu, itu nasib namanya. Kita kan terus berusaha bagaimana kita tetap bekerja kan gitu. Dan saya udah ngalamin gitu yang artinya kenapa saya cerita ini kan kalau di video kan nanti bisa diulang lagi ngelihatnya. Oh iya saya kemarin bikin video kayak gini gitu kan gitu loh. Untuk apa namanya dokumentasi perjalanan kehidupan lah gitu. Nah, cerita apa namanya yang saya alami hari ini mungkin saya ceritakan nanti gitu ya. Kalau sekarang ya yang saya lagi perlihatkan mungkin saya di kebun ya kan gitu. Ya belajar bikin YouTube, belajar dokumentasi. Nah, ini saya berusaha nih sekarang ini saya dokumentasi ada satu video. Jadi saya nanam pohon jagung nih sahabat. Saya ceritakan mungkin di video yang sebelumnya itu. Sekarang ini usianya sudah 21 apa 24 hari ya. Tapi saya lihat perkembangannya itu luar biasa. Jadi secepat itu gitu ternyata pohon itu ya gitu. Kan selama ini kita nggak merhatiin. Kalau kita nanam aja gitu kan. Kita nggak lihat perkembangannya. Oh, tahu udah gede ya kan. Kita kasih pupuk. Jadi ingat saya dulu kalau jagung itu kasih pupuk urea, terus pupuk untuk pembuahan gitu ya. Kalau makin banyak pupuk ya makin subur gitu dan ternyata nanti kalian bisa lihat di video di deskripsi ya. Saya buat. Jadi ada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga nih, sahabat. Itu belajar kehidupan dari belajar video. Alhamdulillah dari belajar ini saya sudah banyak, ya ada pengalaman sedikit lah ya. Saya sebenarnya kalau eksis ini sudah 2 tahun ini sahabat.
dan belum monetasi sahabat, gimana nih? Menurut kalian ada ide-ide bagus nggak? Atau ada video-video yang kalian pengen share ke saya boleh? Kerja sama lah ya gitu loh. Saya kayaknya udah habis-habisan nih. Jadi apa yang saya usahakan tuh udah maksimal tapi ya belum 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 sampai ya, belum hasilnya tuh belum sampai. Tapi nggak apa-apa ya, terus semangat. Jadi jadi gini, saya ingat ya, eee, saya untuk saat ini tuh kadang-kadang saya mengingat masa lalu tuh bukan untuk sedih, enggak, gitu. Ternyata saya udah berapa kali bikin video ya, gitu ya. Sebenarnya kalau dengan pembicaraan begini nggak banyak ditontonnya, nggak apa-apa lah 1 orang, 2 orang, yang penting kan ditonton gitu loh. Emang harus 100 orang, 1000 orang. Memang cenderungnya saya ke bukan hiburan ya, mungkin kalau ada orang yang sedang punya inspirasi, saya videoin kan viral ya gitu ya. Karena yang paling viral di YouTube saya ini sekarang kan ibu-ibu itu yang jualan telur asin itu kan, masih itu yang paling banyak ditonton. Ya baru 200.000 sih, hampir 200.000, belum 200.000. Gitu sahabat, mungkin ada ide-ide dari kalian, ide-ide terbaik ya di tahun baru 2024, dan saya juga berdoa semoga negara kita ini ya di 2024 ini nanti ketemu pemimpin yang baik, jadi yang adil, yang ramah ya, yang bisa membawa Indonesia semakin lebih baik lagi, ya kan? Itu doa saya. Jadi doa yang terbaik untuk bangsa Indonesia dari Sahabat TV Indonesia. Ingat, Sahabat TV Indonesia itu adalah konten kreator yang terus mencari sahabat dimanapun berada. Kalau bisa carilah 1000 sahabat. Kalau musuh satu aja jangan ya, bahaya. Jadilah sahabat. Semoga kita saling menginspirasi, saling menasehati ya. Saya juga perlu nasihat. Nggak ada yang sempurna kan sahabat. Mari kita jalin silaturahim. Jadi syukur-syukur bisa silaturahim ketemu muka gitu ya, nggak hanya di video di ketemu muka di video gini ya, kayaknya nggak asik ya. Demikian sahabat, jadi ikutin terus ya Sahabat TV Indonesia. Hari ini saya berada di subscribe berapa ya, 3.700 sekian ya, nanti saya cek lagi. Karena ini sebagai ini ingatan ya, bahwa hari ini saya subscribe-nya naik enggak. Ternyata ya alhamdulillah ada aja yang subscribe gitu dengan konten-konten yang menurut saya biasa saja sih sebenarnya. Tapi ya itulah, saya tetap eksis terus membuat video, belajar edit, belajar nyari temen. Jadi saya kalau ada orang baru juga saya kenalan, saya kadang minta subscribe gitu kan, atau saya kasih stiker. Minimal kalau saya nggak ingat mereka, mereka ingat saya, sahabat. Demikian sahabat, semoga kalian dalam kondisi yang terbaik, sukses, sehat jasmani, sehat rohani, sehat rezeki, dan tambah sejahtera. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten yang akan datang. Terima kasih.